Qin Chen mengangguk. Qin Chen tidak perlu diingatkan oleh nenek moyang Tuoba. Qin Chen sudah merasakan kesulitan kristal tengkorak. Di sisi berlawanan, leluhur Yuan Mo datang ke kristal tengkorak saat ini. Wajahnya penuh dengan kengerian. Satu gerakan tadi, dia hampir mati. Siapa orang-orang di sekitar Qin Chen itu? Dia ketakutan di dalam hatinya. Dan pada saat yang sama dengan panik memperbaiki tubuh fisiknya. Tetapi terkejut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia memperbaiki tubuh fisiknya. Bagian tubuhnya yang telah diledakkan tidak akan pernah bisa dipulihkan. Seolah-olah ada kekuatan yang mencegah tubuh fisiknya pulih. Jangan buang energimu. Ini adalah kekuatan maha kuasa tingkat transendensi tingkat kedua. Dan itu adalah puncak transendensi tingkat ganda. Dengan basis kultivasimu saat ini, kamu masih tidak bisa menyingkirkan kekuatan ini sama sekali. Saat Wang Mingzu tiba-tiba dia membuka mulutnya. Bang! Nafas kematian yang mencengangkan tiba-tiba keluar dari kristal tengkorak. Dan nafas kematian ini dengan cepat menembus ke dalam tubuh leluhur Yuan Mo. Dan dalam sekejap, kekuatan yang ditinggalkan dihancurkan, itu dihilangkan. Tubuh Patriark Yuan Mo segera diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan segera kembali ke keadaan semula. Terima kasih, Senior. Patriark Yuan Mo buru-buru berkata dengan hormat. Leluhur Wang Muming mengabaikan leluhur Yuan Mo. Melonjak ke langit dalam sekejap. Melayang di langit yang luas. Dan nafas kematian yang menakutkan menyapu dengan liar dari kristal tengkorak. Membentuk lautan kematian yang luas. Nenek moyang ini benar-benar tidak menyangka bahwa leluhur ini akan bertemu dengan begitu banyak tuan di alam semesta awal yang kecil ini. Itu benar-benar mengejutkan leluhur ini. Petik 2. Suara dingin Wang Mingzu bergema di seluruh dunia. Beri Anda kesempatan untuk menyerah kepada leluhur ini. Leluhur akan menyelamatkan hidup Anda dan membiarkan Anda menjadi penguasa dan mendapatkan kehidupan abadi. Seorang pria kuat dengan tingkat detasemen puncak tingkat kedua tidak dapat diremehkan bahkan oleh leluhur tulang. Belum lagi bukan hanya satu master seperti itu di antara lawan. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu orang kuat di dunia bawah? Benar, Wang Mingzu berkata dengan bangga. Leluhurku, Wang Mingzu, adalah eksistensi tertinggi di dunia bawah. Selama kamu mengikutiku leluhur ini akan memberi Anda kekuatan tertinggi dunia bawah. Sehingga Anda dapat berjalan di antara lautan kosmik dan dunia bawah. Bahkan jika Anda jatuh, jiwa Anda dapat terlahir kembali di dunia bawah dan memperoleh kehidupan abadi. Qin Chen melirik leluhur Tuoba. Leluhur Tuoba menggelengkan kepalanya dan berkata, debu kecil. Lelaki tua ini hanya beroperasi di laut alam semesta selatan saat itu. Dan dia tidak mengenal penguasa dunia bawah. Selain itu, dunia bawah adalah tempat yang sangat misterius. Dan sangat sedikit kontak dengan kekuatan di laut semesta. Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi, leluhur Tuoba menyipitkan matanya dan berkata, orang ini seharusnya hanya memiliki jiwa yang tersisa, yang dipercayakan dalam kristal tengkorak. Jadi dia bisa melakukannya pada tahap awal ini. Alam semesta dapat berjalan dengan bebas. Jika tidak, sebagai pejuang di dunia bawah, begitu dia memasuki ruang lingkup lautan alam semesta, dia akan sangat ditekan oleh aturan alam semesta, lautan alam semesta. Yang jauh lebih kuat daripada saat kita memasuki alam semesta awal. Oh, sisa jiwa, Qin Chen berkata dengan penuh rasa hormat. Pihak lain hanya memiliki satu jiwa ilahi yang dapat memancarkan nafas kematian yang begitu mengerikan. Jika orang ini berada di masa jayanya, seberapa burukkah itu? Sangat disayangkan bahwa Kaisar Yuming menghabiskan terlalu banyak energi untuk memadatkan jiwa leluhur Tuoba sebelumnya. Dan sedang tidur di menara Yukuno. Kalau tidak dia bisa menanyakannya. Tapi bagaimanapun juga, orang ini berani melakukan kejahatan seperti itu di alam semesta awal.
dan saya tidak akan pernah membiarkannya terus menjadi sombong. Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba melangkah maju, dan boom, kehampaan tak berujung langsung mendidih di bawah kaki Qin Chen. Dan napas asli yang luas menyebar ke seluruh alam semesta awal dalam sekejap. Apa leluhur dari segudang tulang? Tempat ini adalah wilayahku. Aku akan menangkapmu tanpa perlawanan. Aku dapat menyelamatkan hidupmu. Jika tidak peduli siapa kamu di dunia bawah atau alam semesta, aku akan membuatmu menyesal memasuki hidupku. Alam semesta awal. Qin Chen berkata dengan dingin. Matanya dingin. Di samping, Xiao Yao Supreme dan yang lainnya semua tercengang setelah mendengar kata-kata Qin Chen. Qin Chen, orang ini adalah orang yang kuat di dunia bawah. Jangan ceroboh. Xiao Yao Supreme berkata dengan tergesa-gesa. Petik 2. Apa yang bisa dilakukan oleh yang kuat di dunia bawah? Berani sombong di alam semesta awal saya. Dia sangat berani. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Petik 2. Boom. Raungan gemuruh bergema di tubuh Qin Chen. Saat berikutnya, bayangan naga yang luar biasa melonjak ke langit. Dengan cepat mengakar di langit alam semesta asli. Dan aura prasejarah yang menakjubkan menyapu dalam sekejap. Pada saat yang sama, sosok berdarah dan sosok hitam pekat melonjak ke langit. Juga memancarkan aura yang menakutkan, mengambang di langit. Naga leluhur primordial, leluhur suci sungai darah, dan pedang iblis. Petik 2. Ini adalah aura transendensi, dan mereka semua telah menembus transendensi. Melihat ketiga sosok ini, Jianzu dan yang lainnya tidak bisa menahan keterkejutan. Anda harus tahu bahwa sebelum mereka meninggalkan alam semesta awal, mereka hanyalah kultivator transendental setengah langkah. Sudah berapa lama mereka pergi? Dan mereka telah menerobos ke alam transendental ketika mereka kembali. Bahkan Xiao Yao Supreme di samping tercengang. Setelah memasuki alam semesta awal, berapa banyak energi dan penderitaan yang dia habiskan sebelum dia menerobos ke alam detasemen. Bagaimana mungkin semua kucing dan anjing menjadi terlepas di sisi Qin Chen? Apa? Ranah detasemen. Apakah waktu menjadi begitu mudah untuk diterobos? Bocah Qin Chen. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan tengkorak ini? Kamu berani bertindak liar di alam semesta awalku. Dan berani menyentuh wanita leluhur naga ini. Mari kita lihat bagaimana naga leluhur ini menghancurkannya. Petik 2. Naga leluhur primordial memandang Aoling yang panik di kejauhan. Dan segera berteriak. Sosoknya berkedip. Dan dalam sekejap dia berubah menjadi naga agung dengan panjang jutaan mil. Ledakan. Api naga yang luas menyapu puluhan ribu mil. Merobek kehampaan yang tak ada habisnya. Dan dalam sekejap datang ke tubuh Wang Mingzu. Benar-benar membungkusnya. Tetapi setelah api naga berlalu, Wang Mingzu tidak terluka. Bahkan, satu bekas luka. Hong Huang Zulong mengerutkan kening. Sial, benda tua dari dunia bawah ini agak kuat. Wang Mingzu berkata dengan dingin. Sekelompok semut di alam semesta asli. Tampaknya kamu harus mencari kematian. Jika demikian, maka leluhur ini akan memenuhimu. Setelah mengatakan itu, kristal tengkorak itu melesat ke langit. Dan sebuah nafas kematian dalam sekejap. Itu menyapu ke arah naga leluhur purba. Hati-hati, Tuan Istana Anyu berubah warna. Sosoknya berkedip. Dan dia tiba-tiba muncul di depan Hong Huang Zulong. Meninju dengan ganas. Dengan keras, Palace Master Anyu terbang terbalik dalam sekejap. Gumpalan aura kematian dengan gila-gilaan mengikis kekuatan detasemennya. Berniat menyerang tubuh fisiknya. Tidak bagus. Master Asgard Anyu buru-buru memutuskan hubungan antara dirinya dan sumber kekuatan ini. Dengan keras. Setelah jejak sumber kekuatannya terputus, itu langsung tercemar menjadi hitam dan berubah menjadi kekuatan kematian yang tak ada habisnya. Di belakangnya, naga leluhur primordial hanya dikelilingi oleh nafas kematian.
dan sisiknya dengan cepat mulai membusuk. Bocah Qin Chen. Tidak, Tuan Chen. Bantu aku. Hong Huang Zulong bergegas ke sisi Qin Chen, berteriak panik. Wajah Qin Chen menjadi gelap, dan dia mengulurkan tangannya yang besar. Dan dalam sekejap, dia bersentuhan dengan nafas kematian di tubuh Hong Huang Zulong. Ledakan. Nafas kematian ini menemukan kekuatan eksternal, dan itu melonjak menuju tempat Qin Chen dalam sekejap, berniat untuk mencemari Qin Chen sepenuhnya juga.